Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik semuanya ya. Nah, anak-anak, untuk hari ini setelah kalian melaksanakan kegiatan pembiasaan di rumahnya masing-masing, kita akan belajar tematik ya. Tema 8, subtema 3 tentang aku suka berpetualang. Mulai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Nah, yang akan Bapak bahas ada 4 materi pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan rambu lalu lintas berupa perintah, peringatan, dan larangan. Kemudian yang kedua, cara mengumpulkan data dan membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram dan tabel ya. Yang ketiga, menghias gambar dengan unsur rupa. Yang keempat, makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah. Nah, mari kita simak bersama-sama materi-materi yang akan Bapak jelaskan. Sebelum Bapak menjelaskan, mari kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku ilmu pemahaman. Amin. Baik anak-anak, di subtema 3 kali ini tentang aku suka berpetualang. Tentunya kalian pasti suka berpetualang. Nah, dengan melakukan petualangan, kita akan melakukan perjalanan ke suatu tempat. Ketika kita melakukan perjalanan ke suatu tempat, kita akan melewati jalan raya dan persimpangan. Dan pastinya kita akan menemui rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas di jalan ada yang berupa rambu perintah, peringatan, dan larangan. Semua rambu lalu lintas di jalan raya berguna bagi semua pengguna jalan agar terhindar dari kecelakaan. Rambu perintah berbentuk lingkaran berwarna biru dan dengan gambar atau tulisan berwarna putih dan merah. Contoh seperti gambar berikut. Wajib belok kanan, kecepatan maksimum 60 km. Wajib masuk lajur kiri. Nah, itu merupakan rambu perintah yang dimana warna dasarnya itu, warna latarnya itu memiliki warna latar dasar biru. Dan untuk gambar atau tulisannya berwarna putih atau merah. Ya, seperti gambar-gambar yang di samping ini. Ini merupakan contoh dari rambu perintah. Untuk rambu peringatan mempunyai warna dasar atau latar berwarna kuning dengan gambar atau tulisan berwarna hitam. Contohnya seperti gambar di samping. Penyempitan jalan, tikungan ke kiri, jalan licin, jalanan berkelok-kelok. Nah, rambu peringatan ini dipasang di jalan raya supaya pengendara atau pengguna jalan dapat berhati-hati karena ada di depan ada sesuatu yang dapat membahayakan pengguna jalan. Maka dari itu dipasanglah rambu-rambu peringatan seperti gambar di samping. Selain rambu lalu lintas perintah dan peringatan, ada juga rambu lalu lintas larangan. Rambu lalu lintas larangan berwarna dasar putih dan warna gambar atau tulisan berwarna merah dan hitam. Contohnya dilarang berhenti, dilarang parkir, dan dilarang mendahului. Rambu larangan dipasang sebagai tanda
hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Larangan diberikan demi keselamatan dan menjaga ketertiban jalan raya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang cara mengumpulkan data dan membaca data yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Sebelum kita membahas cara mengumpulkan data dan membaca data yang disajikan dalam tabel atau diagram, ada 3 cara untuk pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Yang kedua, pengamatan langsung. Yang ketiga, menyebarkan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden atau orang yang menjawab dari daftar pertanyaan tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan sama-sama cara menyajikan atau membaca data berupa tabel dan diagram. Cara membaca data yang disajikan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Di sini Bapak contohkan jenis pekerjaan orang tua kelas 3. Ada yang sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, petani, dan wira swasta. Untuk banyaknya, ini ditulis dengan garis-garis terlebih dahulu ya. Untuk ditulis tabel di sini ditulis dalam bentuk bilangan. Nah, ini angka ya, ditulis dengan angka. Misalkan pegawai negeri itu ada 8 orang tua yang bekerja sebagai pegawai negeri. Nah, ini dengan turus disebutnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat, kalau sudah 5 itu digaris silang supaya mempermudah nantinya ya dalam penjumlahannya. Pegawai swasta ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Tulis dengan angka. Berarti orang tua yang bekerja sebagai pegawai swasta ada 5 orang. Sebagai petani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang. Wira swasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Ada 14 orang yang bekerja sebagai swasta. Wira swasta. Nah, bisa kalian juga contohkan kepada data ekstrakurikuler. Nah ya, di sini. Misalkan di kelas 3 ini ada 10 orang yang mengikuti ekstrakurikuler. Ya, macam-macam ekstrakurikuler. Misalnya ada paduan suara, musik, futsal, dan pencaksilat. Nah, banyak siswanya dalam turus ya, dalam garis-garis. Misalkan dalam paduan suara itu ada 2 orang. Nah, berarti di sini tulis 2. Yang mengikuti musik ada 3. 1, 2, 3. Yang mengikuti pencaksilat futsal ada 3 ya. 1, 2, 3. Dan yang mengikuti pencaksilat ada 2. Nah, tulis ya. Nah, seperti ini cara membaca dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita akan menyimak membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram. Data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram akan memudahkan pembaca memahami informasi dari data tersebut. Perhatikan contoh diagram banyak anggota pramuka laki-laki dan perempuan kelas 3 yang mengikuti skema berikut. Nah, lihat jumlahnya ya, jumlah tabelnya. Ada berapa ya?
Ini 1, berarti yang di akhir itu yang mengikuti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti siswa laki-laki yang mengikuti kemah ada 10 orang. Sedangkan siswa perempuan yang ikut kemah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 ya. Lihat di sininya. Ini harus ditulis supaya mempermudah ya dalam perhitungan tabelnya ya yang di akhirnya. Berarti siswa perempuan yang ikut kemah ada 8 orang. Nah, dari diagram tersebut kita dapat memperoleh informasi sebagai berikut. Nah, informasinya sebagai berikut. Banyak siswa laki-laki kelas 3 yang mengikuti kemah adalah ada 10 siswa. Banyak siswa perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah ada 8 siswa. Jumlah siswa laki-laki dan perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah adalah 10 tambah 8 itu sama dengan 18 siswa. Selisih atau beda banyak siswa laki-laki dan perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah adalah 10 dikurangi 8 yaitu 2. Nah, untuk jumlah siswa itu ditambahkan ya. Ditambahkan 10 ditambah 8. Sedangkan untuk selisih itu dikurangi jumlahnya ya. 10 dikurangi 8. Jumlah yang besar dikurangi jumlah yang sedikit. Nah, nanti untuk tugasnya kalian bisa kerjakan, ayo berlatihnya di halaman 155 ya. Untuk materi selanjutnya yaitu menghias gambar dengan unsur rupa. Nah, masih ingat kalian tentang unsur-unsur dari gambar dekoratif? Yang pertama itu apa? Titik, garis, bidang, dan warna. Keempat unsur tersebut juga dapat digunakan untuk menghias gambar berupa bidang yang lainnya yang lebih besar. Cara menghiasnya yaitu dengan mengisi bidang yang lebih besar dengan unsur rupa. Pengisian bidang sebaiknya memperhatikan ukuran dan komposisi semua unsur rupa supaya terlihat lebih indah. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah. Indonesia memiliki berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Dengan adanya keberagaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia menjadikan bangsa Indonesia kaya akan keberagamannya. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia harus bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Nah, dengan adanya perbedaan tidak dapat menghalangi bagi kita untuk tetap saling bersatu dan menjaga keutuhan negara kita, yaitu negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana yang kita ketahui itu mempunyai makna walaupun banyak perbedaan tetapi tetap bersatu. Nah, berikut perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak membeda-bedakan. Yang pertama, berikut perwujudan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku, bangsa, dan agama. Yang kedua, membantu teman yang kesulitan tanpa membedakan suku, bangsa, dan agama. Baik anak-anak, untuk materi Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan dapat kalian pahami.
Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya, kemudian dikirimkan ke Google Classroom kelasnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.